Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI untuk kelas 4 SD. Seperti biasa, penggunaan buku untuk kali ini pun masih menggunakan buku Agama Islam dan Budi Pekerti dari penerbit Erlangga. Anak-anak yang soleh dan soleha, materi kali ini adalah bab ketujuh, yaitu tentang rendah hati. Ya. Bagaimana tentang rendah hati itu? Maka Pak Ade ingin sampaikan di bab ketujuh ini kita nanti perbagian saja biar materinya bisa lebih luas dan anak-anak yang soleh dan soleha bisa mendalami dengan penuh penghayatan setiap materinya. Dan mudah-mudahan ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita perbaiki dan kita bisa kembangkan dalam kehidupan kita sebagai bentuk penambahan keimanan di dalam hati kita, ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, pengertian rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati itu disebut juga tawadu, ya. Tawadu sama dengan rendah hati. Tetapi rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Ya, nanti kita akan bedakan, ya. Dengan arti lain, rendah hati itu adalah merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. Ya, rendah hati itu tidak rendah diri. Apa bedanya rendah hati dengan rendah diri? Kalau rendah hati itu tawadu, meskipun posisinya sedang baik, sedang hebat, sedang tinggi, ya, sedang dikagumi oleh orang lain, sedang dibangga-banggakan oleh orang lain, sedang diharumkan, citranya sedang bagus, sedang dieluk-elukan orang-orang lain, tetapi sifatnya tidak berubah. Maksudnya dia tidak pernah merasa ingin tinggi hati, tetap saja orang itu murah senyum, ramah, gitu ya, membantu orang lain, menyapa dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang rendah hati. Sedangkan orang rendah diri itu adalah dalam artian dia itu minder. Minder itu dia tidak percaya kepada diri sendiri, merasa dirinya rendah, merasa dirinya tidak berguna, merasa dirinya tidak mampu. Padahal setiap orang adalah diberikan kemampuan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kesempatan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak mungkin dan tidak selayaknya seseorang itu merasa rendah diri, tetapi harus rendah hati. Tawadu juga adalah merendahkan diri, ya, dengan hati, atau merendahkan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dilandasi oleh kesadaran akan kebesaran dan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Tawadu itu sebetulnya adalah bukan ingin saja baik di mata orang lain, tetapi yang lebih utama adalah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, seseorang mendapatkan nilai yang maksimal yaitu 100 misalnya, ya, waktu PTS kemarin itu. Orang yang rendah hati, dia tidak akan berubah sikapnya menjadi orang yang tinggi hati, ya, tetapi menjadi tetap rendah hati. Wah, siapa dulu dong, anak kan hebat. Nah, itu bukan kalimat-kalimat yang terucap bagi mereka yang rendah hati. Tapi sejatinya adalah orang yang sombong, karena rendah hati lawannya adalah sombong atau takabur. Sedangkan Allah suka dan sangat cinta kepada orang yang rendah hati dan sangat benci dan tidak suka kepada orang yang sombong atau takabur. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa makna sikap rendah hati ini? Nah, rendah hati termasuk sifat terpuji. Ya, Allah memuji orang yang rendah hati dan orang-orang pun memuji orang yang rendah hati. Dengan sifat ini, segala perilaku manusia akan harmonis dan penuh kebahagiaan, akan seimbang, ya, tidak ada orang yang
menindas orang lain, merasa meremehkan orang lain. Sama-sama menghargai orang lain. Baik itu sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia akan sangat senang kepada orang yang rendah hati. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang rendah hati. Karena Allah memuliakan orang yang rendah hati. Dimuliakan hidupnya, dibahagiakan hidupnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan sifat rendah hati dalam kehidupan. Contohnya apa? Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendahului mengucapkan salam. Ya, Rasulullah SAW mencontohkan mendahului atau terlebih dahulu mengucapkan salam, meskipun kepada anak kecil. Assalamualaikum. Nanti dijawab sama anak kecil, Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, kepada sahabat yang lain pun sama, mengucapkan assalamualaikum terlebih dahulu. Akhirnya kemudian ditiru oleh para sahabatnya, hanya duluan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah selalu menyambutnya dengan senyuman. Indah sekali. Rasulullah SAW juga selalu menjabat tangan dengan erat. Ya, salaman dengan erat gitu ya, salaman gitu ya. Itu tandanya bahwa berjabat tangan itu bagian dari rendah hati. Orang yang tawadu. Ya, dan selalu mengucapkan salam terlebih dahulu dan salaman lebih dahulu. Itu orang yang rendah hati. Jangan mau orang lain duluan mengucapkan salam. Kalau orang lain nggak mengucapkan salam, kita diem aja. Itu tidak merupakan sikap rendah hati. Ucapan terlebih dahulu ya. Bahkan saling mengucapkan assalamualaikum gitu ya. Nah, itu tandanya memang orang yang mendapatkan kebaikan dari sifat rendah hati. Kemudian Rasulullah SAW juga mencontohkan tidak membedakan orang lain. Ada sahabat bernama Bilal yang kulitnya hitam, rambutnya keriting dan mantan budak. Ada Abu Bakar As-Siddiq yang orang Quraisy, kaya raya dan lain sebagainya. Ada Umar bin Khattab yang badannya kuat tetapi termasuk orang yang terhormat dari golongan orang terhormat, bangsawan Quraisy. Ada Abu Dzar Al-Ghifari, orangnya keras juga sama tetapi mantan preman dari Bani Ghifar, tetapi oleh Rasulullah SAW semuanya diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan. Kemudian Rasulullah SAW juga mencontohkan tidak marah saat dihina dan dinistakan. Nah, apakah benar Rasulullah SAW membalas orang yang meludahi Rasulullah? Tidak. Membalas orang yang melempar batu kepada Rasulullah? Tidak. Yang melempari kotoran kepada Rasulullah? Tidak. Yang menebar duri gitu ya, cucuk gitu ya, di tengah jalan di jalan untuk menuju rumah Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW kadang juga menginjak duri itu. Membalas orang seperti itu? Tidak. Rasulullah tidak membalas perlakuan buruk selama perlakuan itu adalah perlakuan kepada dirinya, bukan kepada agamanya. Sedangkan kalau perlakuan buruk kepada agamanya, maka Rasulullah SAW dicontohkan selalu marah, ya, bersikap tegas dan keras kepada orang yang mempermainkan agama, mengolok-olok agama dan mencaci maki agama. Itu bedanya rendah hati dan makna yang dikandung dalam sikap rendah hati. Anak-anak yang soleh dan soleha, ternyata sikap rendah hati itu menimbulkan sifat-sifat yang lain. Ya, rendah hati adalah satu bentuk akhlak terpuji atau disebut dengan akhlak mahmudah, maka ia dapat menimbulkan sikap yang lain. Nah, jadi keindahan sikap rendah hati itu dia bisa menimbulkan sifat-sifat yang lainnya. Ya, sifat-sifat yang timbul itu adalah diantaranya adalah rasa persamaan, rasa menghormati dan rasa menghargai orang lain. Orang yang rendah hati tentunya merasa diri kita dengan orang lain itu sama, tidak dibeda-bedakan, statusnya sama, adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghormati, saling menghormati, ya, tidak saling merendahkan. Menghargai orang lain, tentu ini adalah sikap yang sangat-sangat indah yang harus kita biasakan di dalam kehidupan kita. Kemudian sikap yang lain yang timbul dari sikap rendah hati adalah sikap toleran. Toleran itu menghargai orang lain. Kita berbeda dengan orang lain, tentu ada perbedaan, tapi kita menghargai perbedaan setiap individu yang ada, ya. Jadi tidak harus sama dengan diri kita selama tidak keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala
maka perbedaan itu menguatkan dan menjadikan sebuah kelompok menjadi lebih indah lagi. Kemudian solidaritas setia kawan dalam sosial. Orang yang rendah hati itu saling membantu dan memperhatikan orang lain. Tentunya sikap seperti ini akan sangat dikagumi dan disenangi oleh orang lain. Dan orang yang rendah hati itu banyak temannya. Ya, orang yang rendah hati itu banyak temannya. Beda dengan orang yang sombong dan takabur. Gak banyak temannya. Meskipun ada temannya, teman sesama orang-orang sombong dan orang-orang takabur. Ya. Jadi, kalaupun ada orang sombong punya banyak teman, ya bisa dipastikan orang-orang sombong itulah adalah teman-teman orang yang sombong. Gak mungkin orang yang rendah hati berteman dengan orang yang sombong berteman dengan orang yang rendah hati. Dan terakhir, ya cinta keadilan. Cinta keadilan dan senantiasa berbuat adil. Kemudian sikap menerima kritik, masukan dan saran. Ya, siap menerima kritik, masukan dan saran. Ada orang yang nggak mau diperbaiki loh. Kalau ada orang diingatkan itu selalu marah. Itu tanda orang yang sombong atau takabur. Kalau orang yang rendah hati itu ada orang yang mengkritik, ada orang yang memberi masukan, dan ada orang yang memberi saran. Itu diterima dengan lapang dada. Meskipun mohon maaf orang yang menyampaikan saran, kritik, dan masukan itu ternyata menggunakan cara-cara yang kurang baik. Orang yang rendah hati tidak melihat caranya, tetapi maksud dan tujuannya. Oh, orang ini ternyata perhatian kepada kita meskipun dengan cara-cara yang kasar. Gak apa-apa, diterima saja. Mudah-mudahan bisa merubah dan menambah kebaikan yang ada pada diri kita. Itu adalah orang yang memiliki sikap rendah hati. Nah, yang soleh-soleha demikian ya tentang penjelasan orang sikap rendah hati, pengertian dan maknanya. Untuk tugas ya silakan antum ceritakan. Nah, ini antum membuat sebuah cerita ya, satu saja pengalaman antum pasti berbeda-beda di mana antum ternyata bersikap rendah hati dan tidak sombong. Kapan? Bisa aja misalnya ketika mendapatkan nilai yang tinggi, kemudian ketika dipuji oleh orang tua, ketika naik kelas, ketika juara olimpiade, ketika mampu menghafal Al-Quran, surat ini, udah dipuji orang-orang lain, antum tidak bersifat sombong, tapi merendah, tetap senyum, tetap bahagia, tetap ramah, gitu ya, tidak merasa lebih bagus daripada orang lain. Nah, itu tolong ceritakan ya. Satu saja kisah pengalaman antum ya. Insya Allah ini bukan untuk ria, tetapi untuk memotivasi kita semua agar senantiasa bersikap rendah hati. Anak-anak yang soleh dan soleha, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.